Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran biologi untuk kelas 12 MIPA semester 1, bab pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Kompetensi inti 3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan keajaiban, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti keempat, mengolah, menalar, menyaji, menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 31 menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Indikator 1. Mendeskripsikan konsep pertumbuhan dan perkembangan. 2. Membedakan perkecambahan hipogeal dan epigeal. 3. Mengidentifikasi daerah pertumbuhan pada kecambah berdasarkan hasil pengamatan. 4. Membedakan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. 5. Mendeskripsikan fungsi berbagai hormon pada tumbuhan. 6. Mengkategorikan unsur makro dan unsur mikro yang dibutuhkan oleh tumbuhan. 7. Mencontohkan tumbuhan berdasarkan responnya terhadap lamanya waktu gelap dan terang, fotoperiodisme. 8. Mendeskripsikan proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kompetensi dasar 41 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Indikator 1. Membuat rancangan penelitian untuk mengetahui faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan. 2. Melakukan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. 3. Mengkomunikasikan hasil penelitian tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dalam bentuk lisan dan tulisan. Pertumbuhan dan perkembangan. Definisi pertumbuhan adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel, tidak kembali ke asal, karena adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk yang terjadi selama proses tersebut. Selama pertumbuhan terjadi pertambahan jumlah dan ukuran sel. Pertumbuhan dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. Definisi perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif. Perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Kalin. Kalin merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ. Berdasarkan organ yang dipengaruhinya, kalin dibedakan atas. Rizokalin mempengaruhi pembentukan akar. B. Kaulokalin mempengaruhi pembentukan batang.
C. Pilokalin mempengaruhi pembentukan daun. D. Antokalin mempengaruhi pembentukan bunga. 7. Asam tromalin. Bila tumbuhan terluka, luka tersebut dapat diperbaiki kembali. Kemampuan itu disebut restitusi atau regenerasi. Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya asam traumalin atau asam traumalat. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah air, mineral, cahaya, temperatur udara, dan oksigen. Faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan merupakan pertumbuhan tumbuhan meliputi 1. Nutrisi. Nutrisi yang diperlukan tumbuhan bukan hanya CO2 dan H2O, tetapi juga unsur yang di dalamnya ada makro dan mikro. Kedua, air. Fungsi air antara lain untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi-reaksi enzim, membantu proses perkecambahan biji, menjaga, mempertahankan kelembaban, untuk transpirasi, meningkatkan tekanan turgor sehingga merangsang pembelahan sel, menghilangkan asam absisi. Cahaya berperan dalam fotosintesis dan fotomorfogenesis. Cahaya bisa dibutuhkan dan jika tidak dipenuhi, maka tumbuhan tidak normal. Ditandai tumbuhnya sangat cepat, perawakan tumbuhan tampak tinggi dan ramping, batangnya lemah dan batang tidak berwarna hijau, tetapi pucat. Gejala ini disebut etiolasi. Berdasarkan persyaratan panjang hari untuk pembungaan, sebagian besar tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok utama. A. Tumbuhan berhari pendek, short day plant. B. Tumbuhan hari panjang, long day plant. C. Tumbuhan hari netral, day neutral plant. Jaringan meristimatik. Jaringan meristimatik ada 2 jenis, yaitu jaringan meristem apikal dan jaringan meristem lateral. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh kegiatan meristem sekunder yang meliputi kambium gabus atau pelogen. Pertumbuhan pelogen menghasilkan jaringan gabus. B. Kambium passis. Berperan membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan membentuk fluim sekunder ke arah luar. Selain itu juga menghasilkan sel-sel hidup yang berderet-deret menurut arah jari-jari dan bagian xilem ke bagian fluim yang disebut jari-jari empulur. Kambium interpassis merupakan kambium yang membentuk jari-jari empulur. Lihatlah pada penampang batang monokotil. Tidak ada kambium, hanya memiliki jaringan vaskuler, fluim, dan xilem. Ada jaringan dasar, sedangkan pada batang dikotil ada xilem, ada fluim, dan di dalamnya terdapat kambium. Jaringan vaskuler pada tanaman dikotil bentuknya beraturan, sedangkan pada monokotil berserakan, tidak teratur. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder menyebabkan batang tumbuhan menjadi semakin membesar dan memanjang. Umumnya pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil. Pertumbuhan sekunder merupakan hasil dari aktivitas pembelahan meristem lateral. Terdapat 2 jenis meristem lateral yang berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu kambium pembuluh dalam
paskuler, dan kambium gabus. Aktivitas pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Pada tanaman, kecepatan pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut busur tumbuh atau auxanometer. Tahapan-tahapan pertumbuhan tanaman sebagai berikut. 1. Perkecambahan. Perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikula calon akar dan pertumbuhan plumula calon batang. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan adalah air, kelembaban, oksigen, nutrisi, dan suhu. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Terdapat dua tipe perkecambahan. 1. Perkecambahan epigeal. Tipe perkecambahan kotiledon di atas tanah. Perkecambahan seperti ini terjadi pada tumbuhan berkeping dua atau dikotil, misalnya pada tanaman kacang tanah. 2. Perkecambahan hipogeal. Tipe perkecambahan kotiledon di bawah tanah. Perkecambahan seperti ini terjadi pada tumbuhan monokotil seperti jagung dan rumput-rumputan. Pertumbuhan primer disebabkan adanya meristem primer dan kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar, ujung batang, dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio. Pertumbuhan sekunder disebabkan adanya meristem sekunder, kegiatan kambium, perisikel yang bersifat meristematik. Ciri-ciri jaringan meristem: mempunyai dinding yang tipis, berpakuola kecil atau tidak berpakuola, sitoplasma pekat, dan sel-selnya belum berspesialisasi. Jaringan meristematik. Jaringan meristematik ada dua jenis, yaitu jaringan meristem apikal dan jaringan meristem lateral. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh kegiatan meristem sekunder yang meliputi kambium gabus atau pelogen. Pertumbuhan pelogen menghasilkan jaringan gabus. B. Kambium pasis. Berperan membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan membentuk fluim sekunder ke arah luar. Selain itu juga menghasilkan sel-sel hidup yang berderet-deret menurut arah, jari-jari, dan bagian xilem ke bagian fluim yang disebut jari-jari empulur. Kambium interpasis merupakan kambium yang membentuk jari-jari empulur. Lihatlah pada penampang batang monokotil. Tidak ada kambium, hanya memiliki jaringan paskuler, fluim, dan xilem. Ada jaringan dasar, sedangkan pada batang dikotil ada xilem, ada fluim, dan di dalamnya terdapat kambium. Jaringan paskuler pada tanaman dikotil bentuknya beraturan, sedangkan pada monokotil berserakan, tidak teratur. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder menyebabkan batang tumbuhan menjadi semakin membesar dan memanjang. Umumnya pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil. Pertumbuhan sekunder merupakan hasil dari aktivitas pembelahan meristem lateral. Terdapat dua jenis meristem lateral yang berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu kambium pembuluh dalam paskuler dan kambium gabus. Lingkaran tahun adalah lingkaran konsentris akibat pertumbuhan sekunder yang tampak berlapis-lapis akibat pergantian keadaan lingkungan, penghujan dan kemarau.
dan terjadi pada tanaman dikotil. Lingkaran tahun biasanya sering digunakan untuk melihat umur pada tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. A. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari dalam tubuh tumbuhan. Faktor internal terdiri atas faktor intrasel dan intersel. 3. Faktor intrasel merupakan faktor genetik yang diwariskan dari induknya yang disebut dengan gen. Faktor intersel berasal dari luar sel itu sendiri, namun masih dalam tubuh. Faktor intersel berupa hormon. Faktor internal adalah hormon pertumbuhan, fitohormon. Fitohormon tersebut diantaranya adalah auksin atau AIA, asam indol asetat. Auksin merupakan senyawa asam asetat dengan gugusan indol dan derivat-derivatnya. Pertama kali auksin ditemukan pada ujung koleoptil kecambah Aphena sativa. Pusat pembentukan auksin adalah ujung koleoptil, ujung tumbuhan. Fungsi auksin yaitu merangsang perpanjangan sel, 2. Merangsang pembentukan bunga dan buah, C. Merangsang pemanjangan titik tumbuh, D. Mempengaruhi pembengkokan batang, E. Merangsang pembentukan akar lateral, F. Merangsang terjadinya proses diferensiasi. Contoh bekerjanya hormon auksin pada tumbuhan. Mampu membengkokkan batang. Auksin bergerak menjauhi cahaya, menyebabkan sel di daerah bayangan mengalami pemanjangan. Sedangkan yang terkena persis cahaya mengalami penghambatan. Maka batang tanaman akan belok menuju cahaya. Di dalam tumbuhan yang masih bertunas, auksin akan ditemukan di ujung batang. Hormon giberelin. Giberelin merupakan hormon yang pertama kali ditemukan pada jamur Gibberella fujikuroi yang parasit pada tumbuhan padi. Ditemukan oleh Kurosawa pada tahun 1926. Fungsi giberelin yaitu A. Merangsang pembelahan sel kambium, B. Merangsang pembungaan lebih awal sebelum waktunya, C. Merangsang pembentukan buah tanpa biji, D. Merangsang tanaman tumbuh sangat cepat sehingga mempunyai ukuran raksasa. Hormon sitokinin. Sitokinin merupakan kumpulan senyawa yang fungsinya mirip satu sama lain. Fungsi sitokinin yaitu A. Merangsang proses pembelahan sel, B. Menunda pengguguran bunga, buah, dan daun, C. Mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar, D. Meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan seperti suhu rendah, infeksi virus, pembunuh gulma, dan radiasi. E. Menghambat menahan menguningnya daun, dengan lain membuat kandungan protein dan klorofil yang seimbang dalam daun, senescence. Gas etilin. Gas etilin merupakan hormon tumbuh yang dalam keadaan normal berbentuk gas. Fungsi gas etilin yaitu membantu memecahkan dormansi pada tanaman, misalnya pada umbi dan kentang. B. Mendukung pematangan buah. C. Mendukung terjadinya abscision, pelapukan pada daun. D. Mendukung proses pembungaan. E. Menambah pemanjangan akar pada beberapa spesies tanaman dan dapat menstimulasi pemanjangan batang.
F. Menstimulasi perkecambahan. G. Mendukung terbentuknya bulu-bulu akar. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia dimulai dari terbentuknya zigot setelah terjadinya fertilisasi ovum oleh sperma. 2. Pertumbuhan adalah penambahan sel yang bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur serta fungsi. 3. Terdapat 2 tahapan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia, yaitu tahap embrionik dan tahap pasca embrionik. Fase embrionik. Fase embrionik secara garis besar terdiri atas beberapa tahap, yaitu pembelahan, blastula, gastrulasi, dan organogenesis. 1. Pembelahan atau cleavage. Zigot yang terbentuk hasil fertilisasi akan terus-menerus membelah secara mitosis. Pembelahan sel dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. 2. Blastulasi. Pembelahan sel seterusnya akan membentuk rongga yang disebut dengan blastosul. Embrio yang memiliki rongga ini disebut blastula. 3. Gastrula. Gastrula adalah zigot yang mengalami beragam gerakan morfogenetik seperti pelekukan, invaginasi, atau penjuluran, epaginasi, sehingga terbentuk rongga baru yang disebut dengan gastrosul atau archenteron. Akhir gastrulasi menghasilkan 3 lapisan lembaga, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Fase embrionik pada hewan dan manusia dimulai dari zigot, membelah menjadi tahapan 8 sel, membelah lagi, ini hampir menjadi 128 sel, itu disebut dengan fase morula, lalu membuat sebuah pelubangan yang disebut dengan blastosul, lalu berubah menjadi gastrulasi karena ada pelekukan, sehingga dihasilkan 3 lapisan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Organogenesis, yaitu proses pembentukan berbagai macam organ tubuh, sehingga terbentuk embrio secara utuh. Dari lapisan ektoderm akan terbentuk epidermis, kulit, dan turunannya. Dari lapisan mesoderm akan terbentuk dermis kulit, sistem peredaran darah, sistem limpatik, tulang, dan lainnya. Dari lapisan endoderm akan terbentuk organ, sistem pencernaan, dan pernapasan. B. Fase pasca embrionik. Pada metamorfosis kupu-kupu dan jangkrik. Kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa. Pada jangkrik, telur, nimpa, imago. Nimpa dan imago sama-sama memiliki struktur tubuh yang sama. Itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan pada kupu-kupu, ulat, kepompong, dan kupu-kupu muda semuanya berbeda
struktur tubuhnya. Itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Regenerasi pada planaria. Planaria merupakan cacing getar yang punya kemampuan regenerasi tinggi karena bagian tubuhnya akan tumbuh menjadi bagian tubuh yang lain jika terjadi kerusakan atau dipatahkan. Jika satu planaria dipotong menjadi 3 bagian, maka ketiga bagian ini akan menjadi individu baru. Kesimpulan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ditandai dengan adanya perkecambahan. Dilanjutkan sampai terjadi tumbuhan mati. Asal pembelahan sel meliputi pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer di meristem apikal. Pertumbuhan sekunder adanya di meristem lateral. Sedangkan pertumbuhan pada hewan meliputi fase embrio dan pasca embrio. Fase embrio adalah pembelahan morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Sedangkan pertumbuhan pada perkembangan hewan selanjutnya adalah fase pasca embrio, contohnya metamorfosis dan regenerasi. Pertumbuhan dan faktor perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya diantaranya adalah mineral, cahaya, temperatur, air, suhu, dan oksigen. Kuis 1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Jelaskan perbedaannya ya. 2. Jelaskan 6 macam faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. 3. Jelaskan perbedaan regenerasi dan metamorfosis. Berikan contoh makhluk hidupnya. Diskusikan dalam kelompokmu. Jangan lupa buatlah perkecambahan pada jagung dan kacang hijau sebagai praktikum kalian. Nanti diamati kotiledonnya. Semoga materi ini bisa dipahami dan ingat pelajari kembali dan diskusikan dengan gurumu. Jadilah kalian anakku sekalian sebaik-baiknya manusia. Karena manusia yang baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Daruqutni. Sesungguhnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, manfaatnya akan kembali ke kita. Tolong di-subscribe ya, di-like, dan dibunyikan loncengnya. Terima kasih.